Halo Sobat Molotov TV, ketemu lagi dalam cerita bergambar tentang kisah mahasiswa yang menganggap dirinya gila karena susah menerima realitas yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Cerita ini bermula dari kisah seorang mahasiswa bernama Dikin. Dikin lahir, tumbuh, dan berkembang di kota Makassar. Dikin adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang latar belakang keluarganya di mana ayahnya adalah seorang anggota dewan. Meskipun demikian, Dikin tidak memilih menjadi anak kelas atas seperti pada umumnya, hura-hura atau menunjukkan kekuasaan orang tuanya. Namun Dikin memilih menjadi kritis atas realitas timpang yang dilihatnya di kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa hukum, Dikin memulai harinya dengan bercanda bersama teman, bergaul, ngopi, dan bercengkrama dengan sivitas akademik lainnya di kampus. Namun hingga pada satu titik di mana dia ingin menulis skripsi tentang korupsi anggota legislatif. Sesungguhnya judul ini biasa saja dan wajar dalam dunia akademik, apalagi bagi seorang mahasiswa hukum. Akan tetapi hal itu kemudian kandas. Proposal penelitiannya ditolak oleh dosen pembimbing dan dosen pembimbingnya menganggap itu adalah ide gila, mungkin gila bagi seorang anak anggota dewan. Lalu Dikin diminta mengganti judul dengan ancaman kalau tidak dia bakal di drop out. Sebagai mahasiswa hukum, Dikin muak melihat realitas yang terjadi di sekelilingnya. Ia melihat kekuasaan serta sistem demokrasi yang tercederai oleh rezim oligarki yang sedang melilit dalam kenyataan yang sangat menggila. Ia kemudian memilih membawa dirinya pergi dan meninggalkan rumah. Suatu fenomena yang tidak biasa dicitrakan oleh anak seorang pejabat sekelas anggota dewan. Idealisme yang tumbuh dalam dirinya membuatnya menolak semua alasan kuat atas realitas yang terjadi di sekelilingnya. Hidup dalam pijakan idealisme itulah membuatnya terhimpit. Kegelisahan kepada orang-orang yang menggorogoti kepalanya membuatnya menjadi semakin merasa tidak penting. Dia kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menulis dan membaca. Segala kegelisahan pada orang-orang yang ada di kepalanya ditumpahkan dalam tulisan-tulisannya. Dia kemudian memilih hidup bersama orang-orang kecil di sebuah rumah kontrakan. Rumah kontrakan yang lebih bermakna dibanding istana dengan segala ketersediaannya. Di rumah kontrakan ia mendapat arti hidup dan arti dari seorang manusia. Pemikiran Dikin menyiratkan makna-makna yang terbalik. Dikin melakukan pembangkangan dan pembantahan terhadap paradigma umum yang ada di permukaan. Pemikiran Dikin menawarkan kode kritis tak terkira untuk mengindra suatu peristiwa di luar dari pembacaan masyarakat umum. Dan pemikiran Dikin menjadi kacamata besar dari berbagai aspek kehidupan masalah bangsa yang sedang dilanda sakit.